semuanya, perkenalkan saya Alfila Salsabila dengan NIM 2388203003. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan seluruh proses perancangan perangkat pembelajaran berbasis digital untuk program Mandiri KKNT, mata kuliah Computer Assisted Learning Material di Desa Wasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Kosong. Sekarang kita masuk pada tahap pertama, yaitu Needs and Environment Analysis. Target pengguna dari proyek ini adalah anak-anak di Desa Wasa yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun. Siapa namanya ini semuanya? Eci, Anya, Kila. Oke, Eci, Anya sama Kila ini SD atau SMP atau SMA atau TK? SD kelas berapa? 3. Kelas 3, 4, 3. Oke, tujuannya mau belajar bahasa Inggris kenapa? Supaya tahu tanaman. Oh, mau cari tahu bahasa Inggrisnya tanaman yang ada di sini. Contohnya tanaman yang ada di sini apa? Kakao. Kakao, itu betul. Sudah tahu bahasa Inggrisnya. Kakao, coklat. Apa lagi? Apa tanaman yang ada di sini? Apa lagi? Durian, kopi. Ya kan? Di sini ada kopi kan? Apalagi satu hewan bahasa Inggrisnya. Misalnya kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Harimau. Betul. Berarti masih mau belajar dari dasar ya? Oke, good. Thank you so much. Tinggalnya di mana? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, anak-anak di sini memiliki motivasi yang sangat tinggi ingin tahu bagaimana menyebutkan nama-nama benda ataupun tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar mereka dalam bahasa Inggris. Mengingat Desa Wasa kaya akan hasil pertanian, maka saya merancang materi pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan tema besar perdagangan hasil bumi, yang mana materi ini saya bagi menjadi 3 unit pembelajaran yang saling berkesinambungan. Pada unit pertama, kita belajar tentang crops atau natural products yang berfokus pada nama-nama hasil bumi atau tumbuhan yang menjadi komoditas lokal. Pada unit kedua, kita belajar tentang parts of plant atau bagian-bagian tumbuhan yang mengajarkan bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan juga buah. Lalu pada unit ketiga, kita belajar tentang farm market atau mengenalkan kosakata seputar aktivitas dan juga benda-benda yang ada di pasar lokal seperti tengkulak, timbangan, dan lain-lain. Masih dalam tahap environment analysis, saya melakukan riset lapangan dan mengumpulkan dokumentasi secara langsung, di mana saya mengambil foto-foto asli hasil bumi serta aktivitas perdagangan di Desa Wasa untuk dijadikan bahan dasar materi pembelajaran. Sekarang kita masuk pada tahap kedua, yaitu design phase. Langkah awal yang saya lakukan adalah merancang cover modul atau sampul modul. Untuk menciptakan kedekatan emosional dan budaya, saya memanfaatkan teknologi AI Gemini untuk mengenerate gambar cover yang merepresentasikan kearifan lokal dan karakteristik budaya anak-anak di Desa Wasa. Selanjutnya, saya merancang konten pembelajaran secara rinci per unit menggunakan aplikasi Canva. Pada proses desain ini, saya mengintegrasikan seluruh foto hasil jepretan saya di lapangan yang sudah dikumpulkan pada awal tadi. Pada unit 1, desain difokuskan pada pengenalan nama hasil bumi lokal menggunakan foto asli tanaman pertanian yang sering mereka lihat sehari-hari agar proses belajar menjadi lebih intuitif. Di sini saya mengambil 5 tanaman utama yang sangat familiar dengan mereka, yaitu coklat, kopi, jagung, kol, dan juga singkong. Saya tidak mengambil begitu banyak kosakata karena menyesuaikan dengan kemampuan bahasa Inggris mereka yang masih berada pada tahap beginner. Sekarang masuk pada unit 2, di mana materi diperdalam ke bagian-bagian tumbuhan. Di sini saya mendesain diagram visual menggunakan foto asli untuk menunjukkan bagian akar, batang, hingga buah dalam bahasa Inggris, agar mereka tahu bagian mana yang dibutuhkan untuk kemudian dijual pada farm market.
Untuk merancangnya, saya tidak hanya menggunakan Canva, tetapi menggunakan bantuan dari AI Gemini untuk mengenerate foto saya agar lebih baik. Sekarang masuk pada unit 3 di mana saya merancang visual suasana perdagangan yang ada di Tengkulak. Saya memasukkan foto asli instrumen seperti timbangan dan juga interaksi yang ada di Tengkulak, lalu mengemasnya menjadi materi kosakata yang praktis. Setiap materi dibuat sederhana dan colorful, juga tiap vocab terdapat fonem atau cara pengucapan yang dapat memudahkan anak-anak untuk dapat membaca dan belajar sendiri tanpa tutor. Setelah melakukan pengeditan, langkah terakhir adalah saya melakukan revisi untuk semua unit untuk memastikan bahwa semua materi sudah teredit dengan baik. Tahap ketiga adalah development and implementation. Sebelum materi ini difinalisasi ke platform digital, saya terlebih dahulu melakukan uji coba secara langsung melalui pembelajaran offline di Rumah Belajar yang menjadi program bersama kami. Pada tahap uji coba lapangan ini, saya menemukan kendala nyata terkait akses teknologi. Meskipun beberapa anak memiliki smartphone, penggunaannya masih sangat terbatas karena merupakan HP atau handphone milik orang tua. Selain itu, anak-anak juga belum familiar dengan platform Google Classroom, sehingga untuk menyiasati kendala tersebut, saya berinisiatif memperlihatkan tampilannya secara langsung dan menguji materi tersebut secara offline. Feedbacknya langsung saya ambil dari interaksi tatap muka ini, di mana hasilnya sangat positif. Karena ada fotonya di sini. Mana fotonya? Nah, ada cara bacanya yang warna merah, Miss. Materi ini terbukti sangat cocok untuk anak-anak desa Wasa. Mereka sangat mudah mengerjakan latihan karena soal-soal tergolong mudah dipahami dan materi pengucapannya sudah dilengkapi dengan panduan fonem atau bunyi bahasa untuk membantu mereka belajar berbicara dengan tepat. Setelah pengujian offline tersebut, saya melakukan proses konsultasi dan tanya jawab bersama dosen pengampu mata kuliah yaitu Miss Novalita. Saya menyampaikan hasil uji coba lapangan serta kendala anak-anak yang belum familiar dengan Google Classroom jika instruksinya menggunakan bahasa Inggris penuh. Berdasarkan feedback atau masukan berharga dari Miss Novalita, beliau menyarankan solusi untuk menggunakan kedua bahasa atau bilingual. Oleh karena itu, saya langsung merevisi bagian instruksi aktivitas di Google Classroom menjadi kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar anak-anak tetap bisa memahami instruksi tugas dengan mudah sambil terus belajar. Setelah seluruh modul difiksasi dan direvisi, materi diunggah secara matang ke Google Classroom dan siap untuk diakses. Melalui proyek Calm yang kontekstual ini, anak-anak desa Wasa tidak hanya belajar bahasa Inggris secara teoritis, tapi juga belajar mengkomunikasikan potensi pertanian daerah mereka sendiri kepada dunia luar. Proyek ini mengajarkan saya pentingnya menyesuaikan media digital dengan realitas teknologi yang ada di lapangan. Sekian demonstrasi proyek akhir dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya and happy working!